Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Salvia Trijayanti, mahasiswa PPG kategori 2 di tahun 2022 di Universitas Pakuan Bogor di jurusan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membuat video pembelajaran di SMKN 15 Bandung pada tanggal 13 Desember 2022 dengan materi menulis resensi cerpen dengan model PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita cek dulu kerapihan pada diri kalian sendiri. Coba berdiri, laki-laki perempuan. Yang bajunya masih keluar, silakan dimasukkan. Abdul tidak ditilep, tapi dimasukkan. Dirapikan dan lihat di bawah apakah ada sampah atau tidak. Ayo dirapikan terlebih dahulu. Ada sampah tidak di bawah? Ya. Tidak, sudah rapi. Kita tunggu Abdul. Sudah rapi Abdul? Ya. Baik, kalau sudah rapi silakan duduk. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Arya dipimpin doa. Siap. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjut lagi, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Arya, Tasya, belum hadir. Novita, Hadir. Abdul, Hadir. Safira, Mdafa, Separio, Hadir. Nugi, Hadir. Wanda, Iqbal, Hadir. Sandi, Hadir. Putri, Hadir. Jerry, Belum hadir. Raditya, tidak ada. Sabrina, Hadir. Rifki, Tidak ada. Sakib, Ya. Senja, Hadir. Dava. Baik, kita sudah mengecek kehadiran dan ada yang tidak masuk. Mudah-mudahan yang tidak masuk karena sakit diberi kesembuhan ya. Amin. Sekarang Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat pembelajaran di minggu kemarin? Siapa? Tentang apa? Cerpen. Lalu dalam cerpen kalian membahas apa di minggu kemarin? Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik. Apa saja unsur ekstrinsik Iqbal yang Iqbal tahu? Coba Iqbal. Budaya ada? Nilai budaya. Nilai budaya betul. Dapat? Moral. Senja? Politik. Wanda? Nilai agama. Nilai agama. Spario? Nilai Sosial. Ada lagi? Ya. Hanya 5? Nah, ini adalah yang minggu kemarin kita sudah belajar mengenai unsur ekstrinsik pada sebuah cerpen. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memberi informasi dulu nih supaya kalian tahu tujuan pembelajaran hari ini itu apa. Nah, baik, kita lanjutkan. Untuk materi hari ini masih di materi cerpen. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, kita harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ada 2 poin itu ketika guru menerangkan peserta didik tidak ribut, jadi tidak ngobrol, tidak asik sendiri. Lalu yang kedua, bila ada yang akan ditanyakan bisa angkat tangan dan sebutkan nama kalian terlebih dahulu. Ya, jadi
Apabila ada yang tidak paham, tidak mengerti, ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan dan sebutkan nama. Untuk apa? Supaya kalian dapat poin dari ibu untuk kalau kalian bertanya. Paham? Paham. Setuju? Setuju. Baik, kalau setuju. Untuk pembelajaran kali ini ada 2 tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu menulis resensi dengan tepat melalui diskusi. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan hasil menulis resensi cerpen dengan baik melalui kegiatan diskusi. Ini adalah 2 tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Ketika tahu tujuan pembelajarannya, kita harus tahu manfaat kalian belajar meresensi sebuah cerpen itu apa. Ini adalah manfaatnya. Ada 3 manfaat dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, dapat menilai suatu karya. Yang kedua, dapat memberikan gambaran mengenai suatu isi karya. Yang ketiga, dapat memberikan pertimbangan kepada pembaca atau penonton untuk ikut menikmati atau tidak. Ini adalah manfaat pembelajaran hari ini. Jelas? Jelas. Selanjutnya ada penilaian. Penilaiannya ada 2. Yang pertama tertulis. Tertulis itu nanti ketika kalian ibu suruh berkelompok dan suruh menanyakan dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah unjuk kerja. Unjuk kerja ini ketika kalian presentasi itu ada nilai tersendiri. Ini adalah penilaian hari ini. Sudah cukup paham? Cukup jelas? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, ibu mau bertanya, pernah tidak kalian menilai suatu film? Menilai, misalkan film ini bagus, jelek, pernah? Pernah. Film apa? Abdul. Yang Abdul pernah tonton film apa? Yang menurut Abdul bisa menilai film itu bagus atau tidak? Animasinya bagus. Kekurangannya apa? Kekurangannya nggak ada. Tidak ada. Berarti menilai suatu buku, kalian bisa, oh ini bukunya A, B, atau C. Ada? Pernah? Sabrina? Pernah. Buku apa Sabrina? Hah? Komik. Komik apa judulnya? Miko. Bagaimana buku komik Miko itu menurut Sabrina? Seru karena menjelaskan tentang anak muda juga yang bertumbuh. Seru karena menjelaskan tentang anak muda. Itu kan pendapat dari kalian yang mengenai sebuah karya. Nah, masih tegang? Ya, masih tegang, bukan nasi padang ya. Tapi apakah tegang atau siap untuk belajar? Siap? Sepertinya Nugi, kita breaking dulu supaya kita semangat. Breakingnya kemarin sudah gajah, Sapi. sepur, Cacing. ular, cacing. Sekarang masih dalam binatang. Breakingnya begini supaya kalian konsentrasinya bagus. Konsentrasinya kalau burung itu apa? Terbang begini. Kalau ikan berenang. Sekarang ibu mau melatih konsentrasi kalian. Ketika ibu bilang apa? Burung berenang. Ikan salah, ini benar ya? Ikan terbang. Burung konsentrasinya tidak bagus. Kita cek melatih konsentrasi semua. Siap? Siap. Tes dulu. Tes. Cek yang dicek dulu. Cek. Baik. Konsentrasi. Konsentrasi. Burung. Berenang. Burung. Burung. Burung terbang. Ikan berenang. Burung mana?
Indosiar terbang itu hanya di Indosiar, bukan di Indonesia. Siap? Ya. Wanda siap? Safira siap? Saya siap. Siap. Abdul? Siap. Siap. Konsentrasi. Nanti ada pertanyaan dari dibaca dengan baik. Pertanyaannya, setelah kalian membaca, menurut kalian ini itu di poin 1, poin 2, poin 3 apa? Menurut kalian? Poin 1 yang ini, poin 2 yang ini, poin 3 yang ini, poin 4 ini. Menurut kalian itu apa? Boleh dibaca terlebih dahulu. Arya sudah bisa? Baik. Arya. Di poin 1 menurut Arya apa? Terima kasih Arya, tepuk tangan buat Arya. Selanjutnya ada, boleh Wanda. Ayo. Aku yang biasa. Boleh? Boleh pendapat yang lain pun boleh. Silakan. Yuk, Iqbal, boleh. Boleh, Nugi. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, tahu kenapa Ibu melingkari ini? Ibu melingkari identitas, sinopsis, kelebihan, kekurangan. Ada yang tahu? Apa? Lebih tepat. Terus? Ayo, ada yang tahu? Ibu melingkari ini ada identitas, sinopsis, kelebihan, dan kekurangan. Ini semua adalah yang dimasukkan ke dalam sebuah resensi. Ini adalah resensi. Ketika kita di pembelajaran, kita harus tahu identitas. Identitas cerpen terdiri dari judul, penerbit, apalagi nama, lalu tebalnya buku, lalu tahun penerbitnya kapan. Itu adalah identitas. Kita harus tahu. Ketika kita akan menilai, kita harus tahu identitas buku. Lalu yang kedua betul adalah sinopsis. Ini adalah rangkuman dari sebuah cerita yang kalian nilai. Misalkan kalian menilai sebuah cerpen. Yang ketiga ini lebih kemana? Kelebihan dari sebuah cerpen atau karya yang kalian nilai. Pengarang mengabarkan dan bahasa sastra lama ke bahasa sangat dijiwai. Pengarang membuat para pembaca kagum, berarti itu kelebihan. Lalu yang keempat adalah kekurangan dari sebuah cerpen. Terlihat dari apa? Cerpen ini menggambarkan abad 20-an yang memungkinkan besar banyak pembaca sulit membayangkan masa itu. Itu adalah kekurangan dari sebuah cerpen. Jadi kalian paham, ketika meresensi harus ada poin identitas, sinopsis, kelebihan, dan kekurangan. Karena ini adalah penilaian dari sebuah karya. Sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Apa sudah paham semuanya? Kalau sudah paham mengenai resensi, karena mata pelajaran hari ini materinya adalah resensi cerpen atau resensi karya. Minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas
kalian membaca sebuah cerpen. Dan kemarin pun di kelas kalian sudah sebagian membaca sebuah cerpen. Satu orang satu cerpen. Sudah dilaksanakan kan? Sudah. Sekarang duduknya sudah per kelompok. Satu kelompok ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Nah, Ibu nanti akan membagikan kelompoknya. Sebentar ya. Lalu ini adalah soalnya harus apa yang diresensi dan selebu. Satu kelompok otomatis ada 4 cerpen. Apakah harus cerpen semua diresensi? Tidak. Kalian pilih salah satu mana yang akan kalian resensi cerpennya. Kemarin kan cerpennya ada yang pinjam langsung ke perpustakaan. Lalu ada yang kalian menggunakan aplikasi. Lalu kalian menggunakan cari di internet, itu boleh, silakan melanjutkan yang belum tuntas dibaca, lalu kalian resensi, lalu kalian nilai. Paham? Ini soalnya, lalu kalian akan mendapatkan satu kelompok karton untuk kalian isi di sini. Ibu akan berikan kertas lipat, sekreatif mungkin kalian silakan meresensi sebuah cerpen di sini. Ya, Ibu boleh digambar. Boleh. Ibu boleh dipakai kata-kata apa? Kiasan sedikit boleh. Bu tempelannya kok boleh diikuti Pak ke kelompok 4. Ini. Lalu ini kelompok 3. Nanti kartunya diambilkan. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Oh, belum tuntas. Mendapatkan karton, lalu LKPD. Bila nanti ada yang perlu spidol, kertas lipat, lalu lem, bisa mengambil atau ibu nanti dibagikan. Silakan kalian resensi, kasih waktu 30 menit. Ya, silakan diskusi dengan kelompok masing-masing. Untuk ini tidak ditulis di sini dan identitas kalian. Misalkan di sini nama kelompoknya apa, kelompok siapa saja. Nanti Bu boleh digunting nggak, itunya boleh ditempel saja di karton kalian masing-masing. Kalau tidak, begini pun tidak jadi masalah. Jelas ya? Kalau mau kreatif misalkan digunting seperti ini, ditempel untuk identitas kalian, nanti resensinya jadi judulnya. Paham? Baik. Ibu akan bagikan Soalnya di kopi, ini fotokopi terus digunakan ini oleh putih. Jadi itu nanti bolong. Assalamualaikum Bu. Versi Bu belajar salah. Baiklah ya orang jadi berapa?
Biasa kan gini, aku mah biasa kan. Dia mending gunting aja. Mau nyoba HP. Biasa harus jadi gunting. Biasa harus. Oh, if you dekat sini pagi sih. Iya, sok. Tapi kalau mah biasa kan. Harus jadi aja. Perhatikan juga apabila misalnya gua aku mau nempel nulisnya mau di sini langsung boleh, nanti bisa digunting nempel di tengah, nanti dipikirnya pakai gambar hiasan ini boleh. Sekreatif mungkin saja. Ya. If you not have a good shot today, don't worry. Masih? If you not have a good shot today, don't worry. Sofa, Ya, jadi tidak misalkan harus di kertas lipat enggak, mau langsung di sini nanti ditempel pasti boleh. Kunci masih ada. you are not a good shot today, don't worry. Nih, ada yang mau gunting? Dapat tip ini ada ya. Ini dapat tip. Lem, belum gunting lagi siapa? Di sini kamera. Ya namanya. Tapi mau lipat itu. Ya, nanti gunting. Ingin boleh nih. Nah iya ya mana? If you are not good shot today, don't worry. Tidak ada way. Iya kan. Konsepnya mau apa? Oh ya, itu mau. Ini konsepnya gimana nih? Kan di sini terus digunting ke sini. Satu, itu kan Tulisan mana kenapa? Aku ini. Semua identitas. Alinnya aku jualan alinnya aku. Biasa sih. Ya, Bang, kalau kekurangan, Bang. Aing kekurangan, ini kelebihan. orang kesenangan. Di mana soal? Ketika aku tinggal di tempat itu, seorang perempuan yang mengalami janda selama 10 tahun berbaring sekarat. 3 orang kerabatnya berdiri mengelilingi dia di tempat tidurnya, menanti tanda-tanda terakhirnya. saya baca Mana kunci? Kunci. Coba.
Ini kita bikin satu, yaitu hiasan apa? Pesawat. Ya baik, waktunya sudah habis. Untuk mengerjakan tugasnya, kita akan mempresentasikan hasil dari kalian presensi kelompok masing-masing. Silakan, siapa yang akan presentasi duluan? Boleh kelompok berapa? Kelompok 2 silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan presensi cerpen yang berjudul Kejar ke Pintu Hatimu. Sebelum itu Kita menyanyikan dulu ya. Iya. Oke, musik. Kami dari kelompok 2 yang kaitan semangat. Kami dari untuk Indonesia. Yang pertama kita ada di identitas ya. Judul bukunya adalah Kejar ke Pintu Hatimu, pengarangnya Mira W. Penerbitnya PT Gramedia Pusaka Utama, tahun penerbitnya tahun 2002. Tebal bukunya 127 halaman. Oke, sekarang ada sinopsisnya ya. Ada wanita yang memang sudah cantik dari saatnya, kata ibunya sabar. Tapi ada juga wanita yang tahu bagaimana caranya menjadi cantik. Kata-kata ibunya membesarkan hati Wina dan membangkitkan kepercayaan dirinya karena selama ini dan selalu merasa dia selalu merasa kalah cantik dari Ciraos. Dia yang cantik dan rapi, selalu mudah memperoleh pacar dan menukarnya kembali dengan yang baru kalau sudah bosan dengan yang lama. Dan sebaliknya Wina yang kurang cantik, berkacamata -2 dan bertubuh agak gemuk, selalu merasa minder kalau lahir kembali, keluhnya kepada sahabatnya. Aku ingin minta sama Tuhan supaya diciptakan cantik. Tetapi ternyata kecantikan bukan segala-galanya untuk menentukan dia ke pintu hati pemuda yang disukainya. Kelebihannya, hal yang menarik dari cerita ini adalah cerita tentang kenakalan remaja. Tapi juga disertai penyesalan akan semua kesalahan sehingga baik untuk dijadikan pelajaran. Lalu terakhir ada kekurangan, buku ini menceritakan suatu kejadian dengan sangat panjang dan banyak kejadian yang sebenarnya singkat tetapi menjadi lama dan kurang berkesan. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Yuk. Ada yang mau ditanyakan mengenai presentasi dari kelompok 2? Mau bertanya boleh mengenai buku cerpennya. Ini cerpennya dilihat sudah nyata ya, ada. Lalu mau memberikan apresiasi atau memberikan apa boleh, silakan. Tidak ada? Cukup? Baik, saja. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 3 terlebih dahulu.
dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang cerpen yang berjudul Gairah di Gurun. Yang pertama ada identitas, judulnya Gairah di Gurun, pengarangnya Honoré de Balzac, penerbitnya penerbit Nuansa, penerjemah Anton Kurnia, dan cetakan ke-1 pada 1 September 2004. Tebal bukunya 100 halaman. Untuk sinopsis, bercerita tentang seorang perempuan tua sakitan yang pada detik kematiannya, sambil dikelilingi oleh kerabat-kerabatnya, ia tiba berobat dan tempat tidur. Peristiwa tersebut mengagetkan para kerabat dan datang menemani sekaligus berjaga agar si perempuan tua tidak mengubah surat wasiatnya, hingga ada menyebut ada rahasia yang belum terungkap. Nah, kelebihan dari cerpen ini adalah halaman awal cerpen berhasil membuat pembaca penasaran dan ingin membaca keseluruhan isi cerpen. Isi cerpennya seru-seru, akhir ceritanya tidak dapat ditebak. Kekurangannya, isi cerpen kurang lengkap dan masih banyak misteri yang belum terpecahkan, dan ilustrasinya juga kurang menarik. Apakah ada yang mau bertanya? Ayo, ditanyakan. Coba pendapat. Atau berpendapat tentang penampilan kelompok 3. Keren. Sangat keren. Terus Nah ini udah ya. Ceritanya menarik. Ya. Jadi Abdul ketika dijelaskan resensi cerpen ini, Abdul sudah tahu bayangannya apakah mau membaca atau tidak ya. Kan ini adalah resensi penilaian cerpen dari judul apa? Judulnya Gairah di Gurun. Gairah di Gurun. Jadi tahu ya apa yang kelebihan dan kekurangannya. Ya, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 4. Abdul Juara. Ya. Selanjutnya karena Gary sedang tidak enak badan, sakit, jadi Gary tidak masuk ke kelompok ini, ya. Tapi masuk, cuma tidak ikut presentasi. Jadi kelompok 4 istirahat dulu. Semoga berbaiklah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan kami akan mempresentasikan resensi cerpen Sang Penutur. Ya, di sini berbeda cerpennya. Sang Manipulator adalah judul cerpennya, sudah seperti pengarangnya Sophie. Penerbitnya itu dia, PT Diana Ilmu Populer. Tebal bukunya sangat tipis sekali karena cerpennya 136 halaman saja. Dan kami meresensi halaman bagian 19 sampai halaman ke-35. Pak. Jadi Sang Manipulator itu menceritakan mengenai apa? Nah, kalau bagian yang bab 2 cantik-cantik dan pada ganteng-ganteng. Si Sang Manipulator ini udah punya istri, tapi pengen berdansa sama Berlatih kreatif dalam menempelkan ya dalam karton. Jadi kalau beda menjadi Membaca cerpen, bisa tahu isi cerpen apa dengan judul itu seperti apa. Baik. Terus melatih kreativitas. Belajar origami karena ada tema origami. Itu terus
melatih kreativitas, belajar origami karena ada tema origami, itu mendapat ilmu baru. Pembelajarannya bagaimana hari ini? Asik, seru, lebih paham? Lebih paham tentang cerpen. Belajar apa? Belajar bahasa Indonesia. Belajar berbicara di depan. Terus sudah. Baik. Pembelajarannya tadi seru, mendapatkan ilmu baru, dapat kreativitas baru juga karena ibu suruh membuat pengisiannya di karton, pakai origami dan sebagainya. Alhamdulillah kalau kalian merasa senang pelajaran hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini apa nih dari materi resensi cerpen? Kesimpulannya apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Arya? Arya ada? Cukup. Jadi pembelajaran hari ini kita dapat menilai karya. Karya karyanya itu apakah karyanya hanya buku? Tidak. Karya itu bisa menilai sebuah karya film. Dan kita apa lagi? Lukisan, buku, cerpen, novel. Itu kita bisa menilai. Dan kita bisa mengetahui kekurangan, kelebihan dari cerpen tersebut atau dari karya yang kita resensi. Lalu kita bisa memberikan sebuah informasi kepada orang lain mengenai buku tersebut. Apakah buku tersebut atau karya tersebut bisa digunakan, bisa dibaca, bisa ditonton atau tidak. Karena di dalamnya ada kekurangan dan kelebihan. Sampai di sini apakah sudah paham? Paham. Ada yang masih bingung atau ada yang bertanyakan? Tidak? Sudah cukup, sudah paham? Baik, alhamdulillah kalau sudah paham untuk materi resensi. Nah, tugas untuk minggu depan kalian silahkan membaca materi mengenai puisi. Ya. Karena nanti untuk minggu depan kita akan membahas tema dalam sebuah puisi. Ya, baik. Kalau sudah paham, sudah tahu tugasnya apa, nanti minggu depan materinya apa, waktu itu sudah habis. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita untuk dipelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti kalian pulang dengan selamat. Arya, silakan dipimpin doa untuk. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.